Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Kaila. Kaila jangan lupa doain kita semua, semoga kita terus bersyukur ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan membahas tentang tema kita, ada apa dengan anakku? Ada apa kira-kira? Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Lulung Mumtazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ya, semangat amma. Alhamdulillah, senang ya ketemu sama bunda-bunda yang CCM, cantik-cantik, manja. Tentunya jangan dengan host kita yang GGS, ganteng-ganteng, soleh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, ada apa dengan anakku? Ada apa dengan anak kita ya bunda ya? Banyak protes, banyak mengeluh, banyak sedih ya kan. Padahal orang tuanya mungkin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Padahal orang tuanya sudah mendidiknya. Tapi kenapa masih ada aja kekurangan di mata anak-anak kita? Sehingga ketika terjadi apa-apa pasti yang disalahin ibunya. Yang disalahin bapaknya. Yang disalahin lingkungannya. Nah tadi Ananda tercinta ya, Kaila Hafizah kita udah membacakan surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksaan api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini jelas jagalah diri kita, berarti kitanya dulu. Orang tuanya dulu kalau kepengen anaknya soleh dan soleha dimulai dari diri kita. Ku anfusakum, kalian berarti bukan cuman ibunya tapi juga bapaknya, ya nggak Pak? Bapak sehat, makan sekoteng di atas mimbar. Bapak yang ganteng apa kabar? Alhamdulillah, dikatain ganteng baru girang. Bener nggak Pak? Jadi kadang-kadang ketika kita misalnya tidak melihat kepada Al-Quran, kalimat kum itu kalian berarti ibu dan bapak. Kadang ibunya doang disuruh ngurusin anak. Kemudian bapaknya bilang apa? Ya udah kamu aja yang urus. Kan aku udah mencari nafkah, aku udah capek ya kamu lah. Ya masa begitu? Di sini kata-kata kum berarti ibu dan bapak. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, tahu nggak Bu? Tahu nggak pemirsa? Ya Allah, emang zaman sekarang ini tidak semua sih ya pemirsa. Tapi ada beberapa anak-anak dari mulai SMP, SMA, kuliah. Itu pertanyaannya danger Bang Ali. Situasi sekarang ini mungkin mereka jenuh.
Mereka sedih, mereka kesel, mau ketemu teman terbatas. Mau berjumpa dengan teman terbatas karena masih yang namanya kita protokol gitu ya. Masih menjaga jarak dan sebagainya. Itu ada pertanyaan kemarin nih dari ponakan deh, gak usah jauh-jauh. Uwa katanya, itu Tuhan ada gak sih? Loh kok bisa sampai nanya kayak gitu loh? Anak SMP kelas 3. Habis aku bosen dengan suasana seperti ini. Kalau aku main HP aku dibilang main-main. Aku gak main HP gak ada temen. Ini Tuhan ada gak sih? Kata masa seperti itu nanyanya Bu. Saya bilang ya ada lah, masa gak ada. Bagaimana ngebuktiinnya? Saya bilang gini, nak ini karpet ada yang bikin gak? Ada. Bangku ada yang bikin gak? Ada. Tapi dirimu ngelihat gak siapa yang bikin? Ya enggak sih. Tapi kok bangkunya ada? Kok ini karpetnya ada? Pasti ada yang bikin, gak mungkin jadi sendiri. Iya sih Wak. Nah ini ya, jadi ada apa dengan anak kita? Kalau kita misalnya melihat anak kita misalnya nakal, pasti kadang-kadang orang bilang lingkungan nih. Pasti tontonannya nih. Pasti orang tuanya nih. Padahal kita udah berusaha. Jadi pemirsa, ada 2 faktor. Faktor yang pertama, kalau memang kita enggak yang namanya ngedidik, enggak yang namanya ngasih tahu, kemudian dia kenapa-kenapa, maka kita mendapatkan dosanya. Bener enggak? Kita udah sekolahin dia, udah ngajarin ngaji, udah cerewet masalah sholat, udah cerewet masalah yang namanya puasa. Semua kita cerewetin. Masalah perempuan misalnya suruh tutup aurat. Tapi ternyata di luar itu kita nggak tahu dia macam-macam. Allah tidak minta tanggung jawab sama kita. Tapi, nah kaget kan Bu? Kalau kita cuek, nggak mau yang namanya tanggung jawab, terserah dia mau ngaji atau enggak, mau sholat atau enggak, dan kita cuek, baru Allah mintakan pertanggungjawaban sama kita. Rasulullah telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Selawatan dong, kan kita menyebut nama Nabi. Cinta Nabi enggak Bu? Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia. Yang kencang. Dalam hidup, malu-malu dalam hidupnya. Malu amat ya. Jadi Rasulullah telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sebagai istri, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai saudara, semuanya adalah punya tanggung jawab kepada masing-masing yang kita lihat. Ya, kullukum mas'ulun, semuanya mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi faktor pertama, kita nggak akan ditanyai oleh Allah kalau kita sudah berusaha. Karena kalau dibilang ikutan dosa nih orang tuanya, kasihan dong Nabi Nuh. Nabi Nuh udah berusaha biar anaknya baik. Nabi Nuh berusaha biar anaknya soleh. Tapi anaknya pilih jalan seperti itu. Ya udah nggak ada dosa. Dalam surat 35 ayat 18. La taziru waziratun wizra uhro. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ya udah ya nak ya. Mama sama papa, Umi sama Abi udah capek ngasih tahu kamu. Main HP boleh tapi jangan bablas sholatnya. Main HP boleh tapi tolong ya kan. Boleh nongkrong-nongkrong di kedai kopi boleh. Ini anak zaman no memang ngerjain yang namanya tugas kadang-kadang di rumah bosen. Dia pergi ke kedai-kedai kopi. Enggak apa-apa sih tapi tolong jangan tinggalin sholat. Karena apa kasihan orang tua kita. Apa yang akan dibawa ke akhirat nanti. Hanya doa dari anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa nyampe kepada orang tua kita. Benar gak sih Bu? Kita kalau anak kita meninggal atau kita meninggal pasti kita bilang apa? Jangan lupa doain ibu ya. Bayangin kalau kita nggak didoain. Sedih gak Bu? Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong gitu anak kita apaan sih mah? Kak Indi misalnya, Kak Hani. Ayo jadi anak yang soleha, belajar, doa ini doa itu. Entar kalau mama gak ada kamu baca doa. Ih ngomong apa sih mah? Mama gak ada. Ya kan kita pasti gak ada ntar ya. Bener gak? Mau katanya cantik, mau katanya jelek, mau orang kaya, mau orang miskin pasti mah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Abang Ali, Ibu Lulung, gitu ya. Jadi saya bilang gitu anak-anak, jadi yuk kita perhatikan tontonan anak. Kita juga sebagai orang tua jangan terlalu panik-panik ajaib. Ketika kita mungkin melihat tontonan anak ternyata kelewat batas, gak usah panik. Kita kenali perasaannya dan kita kenali perasaan kita kepada anak kita. Ya ampun nak, kamu nonton kayak gitu.
Ya ampun, mama sedih deh kalau kamu nonton kayak begitu. Jadi jangan bilang kamu ya, jangan. Mama sedih, mama kecewa. Jadi kenali perasaan kita. Jadi jangan yang ngelabelin anak. Kamu nih ya dasar pembohong, pendusta. Jangan, nauzubillahimin. Karena kalau kita kasih kata-kata itu adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang baik. Jadi kalau kepengen anak kita baik, kitanya juga harus baik. Kepengen anak kita sopan ngomongnya, kitanya juga harus sopan. Karena apa? Orang tua menentukan apa yang anak-anak lakuin begitu. Bukan begitu Kaila sayang? Ya Kaila tuh pinter ngajinya loh. Kita kalah deh tuh ya ngajinya ya. Karena apa? Didikan dari orang tuanya insya. Jadi yang pertama apa bunda? Kita sebagai contoh. Kalau kita udah ngasih nasihat. Masih juga ada gak mau yang namanya nurut tuh anak-anak. Dosa tidak ditanggung oleh kita. Tapi kalau misalnya kita udah ngasih tahu, udah ngasih informasi, kita kasih pendidikan, bahkan biaya sampai orang tua sekarang ini nih, jangankan suami yang bekerja ya, ibunya juga ikutan kerja. Jadi suami istri pun ikutan bekerja untuk mencari Akhirnya udah semua dilakuin masih juga begitu, maka kita mendapatkan tetap pahala. Tapi kalau kita cuek, maka kita mendapatkan dosa. Yang penting kita udah usaha, yang penting kita udah ngasih Itu bu, jangan marah. Aduh Bu Lulung saya capek deh ngasih tau anak saya. Kenapa? Sholatnya dibangunin dulu. Emang kenapa dia belum bangun? Emang belum azan sih. Orang belum azan suruh sholat. Orang mah nunggu azan dulu baru sholat. Gimana sih? Saya kesel sama anak saya. Kenapa gak mau pakai jilbab? Emang kenapa? Di kamar mandi. Ya iyalah di kamar mandi masa pakai. Kalau dia berangkat baru pakai. Tahu nggak bu? Zaman sekarang nih pemirsa. Kadang-kadang nih lucu banget deh. Dia sekolah nih ya kan nge-zoom. Di atasnya pakai jilbab. Bawahnya pakai apa? Ngaku kan. Ya kan celana pendek. Mana tahu. Ya kan. Yang di atasnya mah rapi dandan ya kan. Ini kata begini deh. Dengkul kemana-mana. Tapi itulah ya namanya kita mengajarkan anak kita kesopanan. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, balik lagi kita ngomong. Jangan sampai juga punya teman yang buruk. Makanya ada doanya, pemirsa. Gimana biar kita nggak punya teman yang buruk atau kitanya buruk. Yuk baca doa yuk mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ulang, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jauhkan aku dari teman-teman yang penuh dengan tipu daya. Matanya melihat aku tapi mencari-cari kesalahan. Dan kemudian hatinya sangat dengki kepada aku. Nauzubillahimin. Ibu ijo-ijo deh kayak lontong. Seger saya jadi lapar ngelihatnya di siang hari yang cerah ini. Pemirsa, cahaya hati yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat dari awal bagaimana kita bertanggung jawab kepada anak kita. Gak hanya anak kita, tapi juga kepada anak didik kita, kepada ponakan kita. Jadi kita jangan egois juga bu. Pokoknya yang soleh tuh harus anak-anak aku. Ya gak bisa kita solehin anak doang. Lah kalau saudara kita main ke rumah bagaimana? Kalau kita punya ponakan juga gak diatur bagaimana? Anak kita yang kebabaran. Mah, perasaan aku sholat. Kakak sama adik sholat. Tapi kok pas sepupu main kok ke rumah. Dia gak sholat, mamanya gak marah tuh mah. Mama bawel nih, bener gak? Itu tanteku gak bawel, mama bawel. Padahal kita tuh bawel juga udah ngomong sama adik kita. Nanti kalau kamu main ke rumah bawa ponakan atau bawa ini. Tolong disiplinnya barengin. Kadang gitu bu, bener gak? Kita udah disiplin ponakan nginep repot. Atau ponakan kita disiplin baik anak kita yang namanya ngacak-ngacak. Nauzubillahimin zalik. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar introspeksi diri. Oke? Jangan kemana-mana. Aku tetap di sini untuk tausiah.
Baik, terima kasih Ustazah Lulu Mumtazah. Masya Allah, happy banget ya. Ilmu yang diberikan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita nih ya. Jangan ada jimat di antara kita. Serem ya. Serem. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Hati Indonesia. Dalam sejarah Islam, kita banyak mendengar kisah-kisah yang telah digambarkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah perjuangan para nabi untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya. Namun dalam perjalanannya, para nabi dan rasul pun senantiasa mendapatkan cobaan. Dan berikut ini terdapat sederet nama yang dinobatkan sebagai pengkhianat terburuk dalam sejarah Islam. Mereka mendekati para nabi untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam, dan beberapa di antaranya menimbulkan peperangan besar. Yang pertama yakni Yudas Iskariot, pengkhianat yang disalib menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihi salam memiliki begitu banyak mukjizat, ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan burung dari tanah liat, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, beliau mengajak kaum Bani Israel yang beragama Yahudi untuk mengimani agama Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak terima dan marah kepadanya. Nabi Isa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel dan pasukan raja yang saat itu memimpin. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, salah satu pemuda yang ikut bersama Nabi Isa berkhianat dan membocorkan tempat persembunyian sang nabi. Dia menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham, dan pemuda itu adalah Yudas Iskariot. Pengkhianat berikutnya datang dari kaum Samud yang mengkhianati Nabi Saleh alaihi salam. Tinggal di jalur perdagangan Suriah dan Yaman, serta bekerja sebagai pemahat gunung, membuat kaum Samud berada pada kemakmuran. Namun di sisi itu, kaum Samud dipenuhi dengan orang-orang sombong dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Tak mudah bagi Nabi Saleh. Beliau dicaci dan dihujat. Ada pula yang mengatainya bodoh. Kaum Samud pun kemudian membuat satu permintaan kepada Nabi Saleh untuk menciptakan seekor unta dari sebongkah batu. Jika sang nabi berhasil, maka mereka berjanji akan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh pun berhasil memenuhi permintaan tersebut. Tapi hal itu tak sepenuhnya bisa meyakinkan kaum Samud yang sombong, meski sebagian dari mereka benar-benar menjadi pengikut Nabi Saleh. Kaum Samud yang ingkar kemudian membunuh unta betina yang sedang hamil dengan pedang dan merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh. Sang nabi pun memperingatkan mereka akan ganjaran yang akan didapat dari perbuatan kaum Samud. 3 hari kemudian setelah sang nabi dan pengikutnya pergi dari kaum Samud, pegunungan tempat mereka tinggal terguncang oleh gempa bumi dan badai. Semua rumah dan tubuh para pengkhianat pun terkubur tak tersisa. Terakhir ada Abdullah bin Ubay, sang pengkhianat terburuk yang membuat Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang Uhud. Tak hanya sebagai pengkhianat, Abdullah bin Ubay pun dicap sebagai orang munafik. Ia suka berdusta dan ingkar janji. Abdullah bin Ubay awalnya akan diangkat menjadi penguasa Madinah, namun begitu Rasulullah SAW hijrah ke kota tersebut, pamor Abdullah bin Ubay memudar seketika. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Rasul sebagai pemimpinnya. Melihat hal itu, ia pun marah besar dan kebencian terhadap Rasul pun semakin memuncak. Tapi tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan kebenciannya, Abdullah bin Ubay sebaliknya. Ia mengaku beriman di hadapan Rasulullah, namun di balik itu ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Ia juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kisah para pengkhianat ini kita dapat belajar dan mengambil hikmah akan meruginya seorang pengkhianat dan bahwa segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.